perasaan pada suatu kejadian ini kan kejadian yang ya terjadi secara relatif mendadak. Oh, akhirnya bercerai. Itu kan eh, seringkali membahas suatu kenangan juga. Dia mungkin memikirkan, oh dulunya bagaimana, dulunya bahagia, sekarang kok begini. Mikirkan anak, mikiran hal-hal lain. Supaya anak itu kan juga jadi salah satu pertimbangan yang sangat kuat bagi untuk suatu perceraian. Apakah barangkali dia berpikir untuk kembali lagi? Itu juga mungkin saja. Jadi kita harus ikuti dulu apa yang terjadi. Oke, Bu, si perempuan ini, pria Ricis ini kan kekeh minta bercerai sedangkan suaminya masih mau memperjuangkan. Itu seperti apa mungkin, Bu? Apakah ada permasalahan yang berat sehingga perempuan untuk memutuskan tetap bercerai? Sekarang kita harus lihat dulu suaminya kenapa. Mungkin suaminya juga masih tetap cinta, tapi istrinya kurang cinta. Mungkin istrinya juga banyak kecewa dengan perbuatan suaminya. Apalagi kalau suaminya pada saat sekarang kan kita banyak yang merasakan adanya kesulitan ekonomi. Jadi kalau suaminya terlalu pasif dalam mencari uang, itu juga salah satu faktor. Suaminya misalnya kurang memperhatikan anak, kurang mau ikut berpartisipasi, itu pun salah satu faktor juga. Jadi kita lihat secara keseluruhan, ada apa secara keseluruhan dan apa yang akhirnya dipilih oleh istrinya. Oke, Bu, apa sih faktor seorang istri, seorang perempuan tidak bisa menerima mungkin perlakuan dari seorang suami sehingga akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai? Biasanya apa faktor apa selain tadi mungkin ekonomi? Sekarang tergantung pada istrinya itu ingin persyaratan suami yang bagaimana. Ada yang istri yang mengutamakan lebih ke arah penampilan, lebih ke arah kasih sayangnya, atau ke arah ekonomi. Lebih banyak lagi yang lebih memikirkan, suami saya orang kaya maka dia lebih cinta. Itu kan cinta pada hartanya. Tapi ada juga orang itu kok lemah lembut sekali. Lalu bagaimana kalau sudah rumah tangga maka partisipasi suami di rumah tangga itu ikut menentukan. Misalnya suami ikut membantu untuk mengasuh anak, atau diserahkan aja semua ke istrinya. Sudah cari uang istri, mengasuh anak istri, mendidik anak istri, maka suami itu mempunyai peran yang lebih kecil. Tapi suami itu banyak membantu di rumah, maka jelas istri itu juga berpikir, walaupun mungkin penghasilannya tidak besar, tapi tetap banyak kegunaannya. Bu, masih soal arti tangisan, Bu ya. Mungkin nggak setelah beberapa lama nggak ketemu, saat bertemu di persidangan itu yang membuat seorang Ria Ricis luluh tuh, menyesal mungkin ya, aku udah menceraikan suami gue, seperti itu gak? Mungkin banyak kemungkinan. Jadi mungkin saja sebetulnya akhirnya setelah banyak bertemu atau lama tidak bertemu, maka dia luluh dan melihat suaminya itu juga penampilannya dengan penuh kasih sayang, maka dia juga kembali lagi memikirkan apakah akan tetap mempertahankan pernikahan ini atau lebih baik cerai. Ya, ada kemungkinan mungkin dari hal itu ke arah berdamai, rujuk, kemungkinan untuk berdamai selalu ada, kemungkinan rujuk selalu ada, karena jelas kalau suaminya masih menginginkan kembali, maka penampilan suami pada saat mendekati istri atau pada saat melihat istrinya akan berbeda daripada kalau suaminya kesel ke istrinya. Itu juga merupakan salah satu faktor juga yang ikut menjadi bahan pertimbangan. Ya, kira-kira faktor apa yang memungkinkan mereka untuk rujuk? Faktor apa? Ya, sekarang faktornya kan banyak, bisa dalam suami istri, bisa juga dengan anak-anak itu
banyak sekali berperan dalam masalah kerujukan suami atau istri. Karena bagaimanapun juga tetap dianggap bahwa orang tua yang bukan orang tua kandungnya akan berbeda daripada orang tua kandungnya. Dan memang kasih sayang orang tua kandung biasanya lebih baik karena dari bayi dia sudah ikut mengasuh, dari bayi sudah mengenal anaknya. Oke.